Rasulullah. Belum bisa share screen. Teman-teman semua, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah kasih. Dan salah satunya adalah nikmat kita bisa berkumpul bersama orang-orang yang salih solihah. Karena ini merupakan, kalau kata Umar bin Khattab ya, nikmat terbesar nomor 2 di dunia. Setelah yang pertama itu adalah nikmat iman atau Islam itu sendiri. Jadi nikmat yang kedua itu adalah punya kawan-kawan yang salih solihah. Karena teman-teman, FYI ya, mungkin teman-teman juga udah tahu gitu ya. Surga itu kan punya banyak pintu ya. Ada pintu orang-orang yang rajin berpuasa, ada pintu orang-orang yang rajin sholat malam, ada pintu orang-orang yang rajin bersedekah, dan banyak lagi pintu-pintu yang lain. Dan kalau kita melihat ke diri kita, bisa jadi kita tidak termasuk, bisa jadi ya, tapi saya nggak tahu, mungkin Allahu alam, teman-teman di sini ada juga yang ahli ibadah gitu kan ya, itu menjadi satu keuntungan juga bagi kita semua. Tapi kalau saya pribadi melihat ke diri saya, bisa jadi saya tidak termasuk salah satu orang yang berhak memasuki pintu-pintu tersebut gitu. Saya nggak merasa bahwa saya adalah orang yang, ya kalau kita berbicara Rasulullah dan para sahabat, itu sholat malamnya begitu luar biasa gitu ya. Sedekahnya begitu luar biasa, puasanya apalagi gitu. Saya mungkin nggak termasuk bagian dari itu, tapi karena saya punya teman-teman yang solih-solihah ini, itulah saya berharap bahwa suatu saat ya saya bisa masuk surga, kalaupun tidak karena amalan saya sendiri atau keridhaan Allah terhadap saya, itu bisa melalui dari teman-teman gitu ya. Karena tadi orang-orang yang soleh-solehah ini itu bisa, oke, terima kasih, itu bisa mengajak teman-temannya itu untuk masuk surga bersama-sama. Jadi itu salah satu keuntungan yang luar biasa, kita punya kawan-kawan yang soleh dan solehah ya, salah satunya. Jadi antara keuntungan yang banyak yang lain adalah tentu saja kita bisa berbagi banyak hal, termasuk juga untuk bisa saling mendukung, mensupport satu sama lain, sehingga kita bisa mencapai tingkatan yang lebih baik dalam hidup ini. Baik, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, seorang Rasul yang begitu banyak berjuang gitu ya demi kita, sehingga kita bisa sampai di titik ini dalam keadaan terbebas dari masa jahiliyah. Walaupun kita sekarang kalau kita melihat ini mulai zamannya seperti zamannya Rasul dulu ya, di mana banyak sekali hal-hal yang kemudian haram menjadi halal. Semuanya ya, zina sekarang udah orang mempublikasikannya itu sudah kayak nggak dosa gitu ya, judi juga gitu ya, dan yang lain-lain. Yang masih haram cuma satu, makan babi ya. Kalau yang lainnya udah halal, kayak minum alkohol gitu ya, zina, LGBT, semuanya udah ngeri lah ya. Cuma tinggal makan babi aja yang masih haram ini. Jadi teman-teman, langsung saja ya, tanpa memperpanjang lagi pembukaannya. Ini saya sedikit saja karena harapannya teman-teman bisa tetap membaca buku ini gitu. Jadi tidak terpatok pada bagian yang saya sampaikan saja, tapi ini buku sebenarnya salah satu buku yang cukup baik ya kan. Bahkan kalau saya bilang salah satu buku terbaik yang mungkin teman-teman perlu baca gitu. Karena kalau kita bicara kemarin Atomic Habits ya, itu bagaimana kita kemudian membuat diri kita selangkah demi selangkah menjadi lebih baik. Nah, kalau The Psychology of Money ini lebih ke arah membuat kita bagaimana kita berjalan yaitu ke arah yang benar dan tetap berada di jalan yang benar. Jadi kalau Atomic Habits itu kita belajar melangkah gitu ya, selangkah demi selangkah. Nah, The Psychology of Money ini membuat kita itu melangkah ke arah yang benar dan kita tetap mampu melangkah di jalan tersebut. Itu kurang lebih ya. Oke, ini tadi perkenalan, tapi ini ada kontak saya juga, kalau teman-teman mau hubungi juga boleh, mau sharing-sharing yang lain-lain juga boleh. Ini tadi sudah disampaikan. Sekarang selain saya bekerja di Healthbits ini perusahaan kesehatan, kita memprovide alat kesehatan untuk rumah sakit yang ada di 3 negara, Singapura, US, sama Australia. Saya bekerja remote dari Indonesia, dari rumah.
gitu ya. Saya juga punya mendirikan perusahaan nama Inovasi Karya Indonesia. Kebetulan ini IT konsultan dan kita udah bekerja sama dengan cukup banyak perusahaan-perusahaan besar termasuk kayak Unilever, Telkom dan yang lain-lain. Nanti ini juga akan saya share di terakhir kalau memungkinkannya. Ini topik yang akan kita bahas di malam hari ini, malam minggu yang berbahagia ini. Ada sebenarnya kalau saya simpulkan sebenarnya ada 3 saja yang paling penting gitu ya. Ada luck versus risk, kemudian ada rich versus wealthy, dan kemudian ada optimism versus pessimism. Jadi 3 poin ini yang menurut saya paling penting. Ya kan? Jadi kalau saya nggak salah di buku Psychology of Money itu ada 20 section, 20 bab gitu ya. Dan saya ambil 3 garis besarnya. Mudah-mudahan ini bisa menggambarkan isi keseluruhan dan membuat teman-teman lebih terbuka cara pandangnya. Ya, syukur-syukur juga bisa beli bukunya dan baca bukunya karena banyak sekali di situ intisari-intisari yang mungkin tidak sempat saya sampaikan di dalam sharing session pada malam hari ini. Oke, di section yang pertama, ini kenapa kita harus gitu ya? Kenapa kita harus baca buku ini? Kenapa kita harus tahu psikologi of money, psikologi uang gitu ya, psikologi kekayaan gitu. Kenapa kita harus yang lain-lain? Gitu. Jadi ini adalah kenapa kita harus mendengarkan webinar ini mungkin secara seksama atau kenapa kita harus berbagi di sesi webinar ini dan yang lain-lain ya. Karena simply teman-teman, yang pertama itu adalah pengetahuan itu tidak sama dengan aksi. Jadi gini, ambil contoh ya, orang yang merokok itu kemungkinan besar dia sudah tahu bahwa merokok itu tidak baik, gitu ya. Bahwa merokok itu memberikan kerusakan ya pada kesehatan dan yang lain-lain, gitu, menyebabkan kehamilan, serangan jantung, impotensi dan yang lain-lain lah. Kok kehamilan? Gangguan kehamilan ya, gangguan kehamilan gitu. Seorang merokok tiba-tiba hamil. Dan yang lain-lain gitu ya. Jadi orang-orang udah tahu sebetulnya. Bahkan pemerintah nggak salah kemarin bikin rokok itu di versi bungkus terbarunya rokok menyebabkan kematian. Tapi tetap aja orang merokok. Jadi pengetahuan itu tidak sama dengan aksi. Nah, bagaimana kemudian pengetahuan itu bisa nanti menjadi aksi? Itulah yang harus kita pahami. Gitu. Itulah berpengaruhnya nanti adalah di psikologi kita kemarin. Kembali kepada mindset-nya. Nah, oke. Yang kedua, ini yang paling penting. Supaya kita nggak masuk neraka gara-gara kaya seperti Sa'labah. Mungkin teman-teman pernah dengar ya kisah Sa'labah ya. Sa'labah ini itu teman-teman salah satu sahabat yang hidup di zaman Rasul gitu. Ini dulu sahabat itu miskin banget ya. Kalau saya bilang bukan sahabat lah ya karena dia termasuk orang yang masuk neraka gitu ya. Termasuk orang yang hidup di zaman Rasul. Tidak semua orang yang ketemu Rasul itu kan jadi sahabat ya. Abu Lahab dan lain kan enggak sahabat ya. Orang yang ketemu Rasul gitu ya, kemudian masuk Islam dan dia ini rajin sekali sholat. Tapi setiap selesai sholat maghrib gitu ya, dia di masjid kan, dia langsung balik gitu, langsung buru-buru balik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi gitu, langsung pulang gitu. Sampai kemudian ini membuat sahabat-sahabat yang lain jadi heran gitu. Kemudian akhirnya dipanggil sama Rasulullah gitu ya. Kenapa aku habis sholat maghrib, setiap sholat maghrib tuh buru-buru pulang, dia bilang. Rasulullah bilang, oke ini, oke, ini kok saya jadi ingat, oke lah, ya. Jadi kenapa pulang gitu? Karena Sa'labah bilang dia punya cuma satu pakaian yang bersih, cuma punya satu sarung yang bersih. Ini saya mohon maaf kalau mungkin ceritanya agak-agak keliru, tapi intinya insya Allah sama ya. Jadi dia harus bergantian sama istrinya di rumah. Karena kan maghrib itu waktunya sempit ya. Tidak seperti mungkin waktu-waktu sholat yang lain, sehingga dia selesai sholat maghrib langsung pulang gitu karena mungkin rumahnya dari masjid juga agak jauh gitu kan. Kemudian Sa'labah bilang, ya Rasul, doakanlah aku supaya dapat kekayaan supaya aku nggak semiskin ini sehingga aku bisa beribadah lebih nyaman, intinya gitu loh. Kemudian sama Rasulullah SAW bukan cuma doakan tapi juga dititipkan ya, diberikan 2 ekor kambing. Kemudian 2 ekor kambing ini singkat cerita sama Sa'labah itu menjadi banyak saking banyaknya. Mulai sholatnya itu masbuk, mulai nggak sholat ke masjid, mulai sholat nggak ke masjid. Habis itu nggak tahu kita apakah dia sholat atau nggak sholat gitu. Dan saking parahnya gitu, dia tidak lagi mau membayar zakat gitu, tidak lagi membayar zakat. Sehingga akhirnya kemudian singkat cerita setelah Rasulullah wafat gitu ya, kemudian di zaman Khalifah Utsman kalau saya tidak salah gitu ya, beliau ini
akhirnya wafat. Tapi sebelum dia wafat itu hartanya habis berkurang habis sampai dia kemudian ingin bertaubat, ingin membayar zakat, tapi kemudian tidak diterima lagi karena sudah di penghujung gitu ya. Maka kalau kita mau bertobat, nah sekarang lah, mumpung kita masih muda, masih kaya dan yang lain-lain, teman-teman. Jadi ini pentingnya supaya kekayaan kita itu tidak membawa kita kepada kehancuran. Karena Sa'labah ini waktu miskin dia kaya, rajin, soleh gitu. Waktu dia kaya, dia justru menjadi orang yang disibukkan dengan dunia. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, ini juga penting gitu ya, bahwa menjadi kaya itu salah satu bahasa lain dari menjadi kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu firman-Nya kalau nggak salah ya, atau di hadis qudsi, saya juga kurang ingat gitu ya. Allah bilang bahwa Allah itu lebih menyukai, lebih mencintai hambanya yang kuat dibandingkan hambanya yang lemah. Sehingga sama-sama beriman ya. Hambanya yang beriman dan kuat itu lebih dicintai daripada hambanya yang beriman tapi lemah. Gitu. Jadi penting untuk kita menjadi kuat gitu. Nah, saya nggak tahu nanti ini bakal di-share di mana. Sebenarnya banyak cerita-cerita yang mungkin saya bisa bagi di kisah nyata tentunya, tapi khawatir ya seterusnya. Jadi kalau misalnya kita ketemu, kita bisa sharing-sharing banyak hal. Oke, next kita langsung masuk ke topik yang pertama, luck versus risk. Nah, saya mau cerita tentang Bill Gates ya. Mungkin teman-teman yang hari ini nge-zoom bareng gitu ya, mungkin ada juga pakai produknya Windows gitu ya, atau produknya Bill Gates. Ya, pasti kita pernah lah di SMA gitu ya, di kuliahan pasti kita pernah pakai produknya dari Microsoft gitu ya, entah itu Windows-nya, entah itu Microsoft Office-nya dan yang lain-lain. Nah, Bill Gates itu bilang kalau tidak ada sekolah Lakeside gitu ya, tidak mungkin ada Microsoft, dia bilang. Jadi teman-teman, sekolah Lakeside ini adalah sekolah, bisa dibilang ya, kalau menurut catatan adalah sekolah pertama di dunia yang memiliki komputer. Karena pada zaman itu komputer itu masih dimiliki oleh perusahaan-perusahaan saja. Dan bahkan kampus-kampus pun masih jarang yang mempunyai komputer di zaman itu. Tapi salah seorang guru di Lakeside ini, di sekolah Lakeside ini bilang bahwa kenapa nggak kita coba masukkan komputer ke sekolah ini. Akhirnya dengan segala macam upaya, hadirlah di sana itu satu unit komputer waktu itu ya, di sekolah Lakeside ini. Dan ini yang menarik gitu ya. Di waktu sekolah Lakeside ini memiliki komputer, itu kurang lebih ada 300 juta anak di dunia yang itu seumuran Bill Gates. Kemudian ada 18 juta anak muda itu yang tinggal di Amerika Serikat, yang seumuran Bill Gates juga tentunya. Dan ada 100.000 anak muda yang tinggal di kota Seattle. Jadi ini sekolah Lakeside ini, itu adanya di kota Seattle ya. Nah, sekarang Seattle ini menjadi pusat digital dunia, atau lebih kita kenal dengan namanya Silicon Valley gitu ya. Itu adalah kantor Microsoft, kantornya Apple dan yang lain-lain. Nah, dari 100.000 anak muda di Seattle ini cuma 300 orang anak muda yang bersekolah di Lakeside School atau sekolahnya Bill Gates. Jadi teman-teman, keberuntungan Bill Gates bisa dibilang ya, waktu itu adalah 300 juta menjadi 300. Dan ini seringkali yang kita salah pahami. Kita seringkali berpikir bahwa apa yang kita capai hari ini itu berkat usaha kita sendiri, berkat skill kita sendiri. Nah, kalau kita sebenarnya mau jujur gitu ya, itu terlepas dari itu semua, ada yang namanya faktor luck, dan itu adalah faktornya Allah gitu ya, faktornya yang nggak bisa kita lihat. Ya. Saya kalau dipikir-pikir gitu ya, perjalanan saya sampai kemari itu nggak terlepas dari yang namanya faktor luck. Saya tidak lebih pintar dari kebanyakan orang-orang bahkan gitu ya. Yang lebih jago ngoding banyak, yang lebih jago segala macam banyak gitu. Tapi mungkin saya ada kesempatan-kesempatan yang itu bisa membawa saya kepada di titik sekarang misalnya. Seperti itu teman-teman. Jadi faktor luck ini juga harus nanti dibarengi dengan yang namanya skill gitu. Karena seperti kata pepatah gitu ya, keberuntungan itu adalah ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan.
Jadi itulah terjadi yang namanya keberuntungan. Jadi kalau ada kesempatannya pun teman-teman tidak siap gitu ya, belum tentu juga teman-teman bisa beruntung. Sama kayak gini ya, 300 orang anak muda gitu. Tapi yang berhasil mendirikan big tech company ya bisa dibilang di angkatan itu cuma Bill Gates, Paul Allen sama si Ken ya. Jadi ini juga yang berkaitan dengan faktor luck tadi. Nah, sebelum saya masuk ke sana ya. Jadi Microsoft itu sebenarnya didirikan oleh 3 orang. Namanya yang pertama itu Bill Gates, yang kedua itu Paul Allen, sama yang ketiga itu Ken Davis kalau saya tidak salah. Jadi Ken Davis ini adalah salah satu orang yang juga paling pintar. Tapi sayangnya dia meninggal dunia di umur segitu ya, waktu belum tamat sekolah ketika melakukan pendakian gunung. Jadi sebenarnya salah satu co-foundernya Microsoft juga. Tapi umurnya pendek gitu ya. Sehingga yang lain si Bill Gates sama si Paul Allen itu bisa berhasil sampai di titik sekarang. Ya mungkin karena salah satunya dia diberikan umur yang panjang juga. Nah, kalau kita memahami faktor ini, kita akan lebih bijak dalam menilai apa yang kita capai gitu, dan apa yang orang lain capai juga gitu. Karena kita tidak akan lagi mudah membandingkan sesuatu apa yang kita miliki hari ini dengan orang lain dari sudut pandang yang apa ya, sempit gitu, teman-teman. Gitu ya. Oke, nah saya akan masuk kepada bagian section yang kedua gitu ya, rich versus wealth. Nah, sebenarnya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya sama-sama kaya gitu ya. Jadi rich itu artinya kaya, wealth itu artinya kaya juga. Jadi apa yang membuat kedua apa ya, istilah ini berbeda gitu. Nah, kalau kita bicara rich itu adalah sesuatu yang kita lihat. Jadi kalau kita lihat ada orang punya mobil, ada orang punya rumah gedong, itu simply kita akan mengatakan bahwa dia adalah orang yang kaya karena mudah dilihat gitu. Tapi kita nggak pernah tahu bahwa mungkin mobilnya misalnya itu masih cicil, diambil cuma DP misalnya 10%, habis udah nyicil, rumahnya gitu juga. Mungkin itu rumah dipinjemin dari orang lain dan yang lain-lain. Kita nggak tahu itu gitu. Karena rich itu balik lagi sesuatu yang dilihat gitu ya. Nah, sementara wealth itu adalah sesuatu yang dirasakan atau sesuatu yang tidak terlihat, umumnya seperti itu. Jadi kayak ada orang gitu ya, kalau misalnya teman-teman mohon maaf gitu ya, mungkin misalnya teman-teman kita yang Chinese gitu ya, itu cuma pakai singlet doang sama celana kolor gitu, tapi mungkin uangnya ratusan juta, bahkan miliaran, bahkan bisa juga triliunan rupiah gitu. Karena dulu sudah punya uang banyak sekali gitu. Tampilannya sederhana aja. Kalau kita lihat misalnya Mark Zuckerberg, kalau Mark Zuckerberg mungkin kita tidak kenal wajahnya, mungkin datang ke Indonesia atau kita ketemu di mana lah gitu ya. Nggak mungkin kita akan ngelihat bahwa dia kayak mas-mas bule biasa gitu. Kita tidak akan pernah tahu bahwa dia adalah salah satu orang terkaya di dunia. Karena pakaiannya cuma kaos oblong doang. Dia cuma pakai kaos oblong, mobilnya juga harganya 600 jutaan gitu ya. Tidak sampai miliaran ya mobilnya Mark Zuckerberg. Tapi mungkin ada juga mobil yang miliaran. Tapi mobil yang dia pakai sehari-hari dulunya itu harganya cuma 60 jutaan untuk dia kekayaan yang sudah ratusan triliun gitu. Jadi apa ya, kalau kita bicara rich versus wealth ini itu baik lagi ini adalah masalah psikologi. Nah, ada salah seorang pengusaha namanya Darren Briggs kalau saya nggak salah. Beliau ini ditanya gitu ya, kapan Anda pertama kali merasa kaya? Dia bilang. Ditanya sama temannya. Jadi si Darren bilang bahwa momen ketika aku pertama kali merasa kaya adalah ketika aku bekerja gitu ya. Waktu itu dia bekerja, penghasilannya kurang lebih sekitar 20.000 US dollar per tahun dan pengeluarannya itu sekitar 1.000 US dollar per bulan. Jadi kalau per tahunnya mungkin 12.000. Jadi setiap tahun dia bisa saving sekitar 8.000. Jadi dia bilang ketika aku punya cukup tabungan untuk 1 tahun, aku memutuskan resign dan aku memutuskan untuk fokus terhadap karir bermusikku, dia bilang. Jadi kawannya heran kan, loh kenapa bukan yang waktu dirimu jual perusahaan si harga 20 juta, dia bilang, dan yang lain-lain, 20 juta US dollar ya. Karena dia bilang bahwa kekayaan itu ya benar, itu soal berapa banyak uangnya, tapi bukan cuma sampai di titik itu. Si Darren bilang bahwa kekayaan itu adalah ketika kita punya kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi
kalau misalnya kita banyak uang pun, kita mau misalnya ketemu sama orang tua nggak bisa, kita mau misalnya ketemu sama orang-orang yang kita sayangi nggak bisa, atau kita dalam keadaan sakit, ya itu juga tidak yang namanya kaya gitu ya. Berapa banyak orang juga uangnya miliaran gitu, tapi terbaring eh, sakit ya di rumah sakit atau di rumah gitu ya. Infus menjalar kemana-mana dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya being wealth itu bukan cuma soal mengumpulkan seberapa banyak uangnya, tapi juga bagaimana nilai-nilai keberkahan di dalam kekayaan tersebut. Oke, nah ini kalau menurut kebanyakan netizen lah ya. Jadi ini secara definisi secara umumnya bahwa sebenarnya value dari wealth ini adalah ketika kita punya opsi untuk bisa ditukarkan dengan suatu hari nanti, dan juga potensi untuk terus bertumbuh asetnya dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita punya uang, uangnya itu nggak cuma eh, ada di dompet kita saja, tapi bagaimana kemudian uangnya ini secara aset itu bertambah. Misalnya contoh kita berinvestasi di properti syariah misalnya, atau kemudian kita infakkan untuk pembangunan masjid, ya kan? Value-nya mungkin uangnya tidak terlihat, tapi value-nya bisa bertambah, pahalanya bisa terus bertambah. Gitu. Kita mungkin belikan buku, kemudian kita sumbangkan ke orang-orang yang suka baca gitu. Atau kita beli Quran, kita sumbangkan kepada penghafal Quran. Gitu. Ketika dia baca terus menerus, value-nya terus bertambah kepada diri kita. Dan bisa kita tukarkan suatu saat nanti gitu ya, dengan amal-amal pahala yang begitu banyak. Jadi kalau berbicara soal kaya, teman-teman, itu sekali lagi itu bukan cuma berbicara soal seberapa banyak uangnya, gitu ya, tapi juga seberapa besar dia memberikan kebebasan kepada diri kita dan meningkatkan value kita dari waktu ke waktu. Itu yang paling penting. Oke. Nah, kalau misalnya, jadi gini teman-teman, ada kalau dulu tuh saya masih sering ngisi seminar offline gitu ya, ketemu sama anak-anak SMA. Waktu saya tanya misalnya teman-teman ini cita-citanya jadi apa gitu ya, ada yang cita-citanya jadi pengusaha segala macam gitu ya, ada yang cita-citanya pengen kaya, dan kebanyakan ya rata-rata ke arah sana. Ketika saya tanya kemudian kenapa pengen kaya, karena supaya bisa happy gitu ya, supaya bisa senang gitu. Nah, balik lagi sebenarnya senang ini, happy ini itu apa sih gitu ya. Nah, jadi ini ada banyak definisi lagi, tapi sekali lagi gitu ya, umumnya kita semua bersepakat bahwa menjadi happy itu adalah ketika kita bisa melakukan apapun yang kita mau, kapan yang kita mau, dan dengan siapapun yang kita mau. Gitu. Itu adalah makna being happy. Gitu ya, secara general, dan ini insya Allah disepakati sama hampir semua orang ya, gitu. Jadi kalau teman-teman pengen jadi apapun gitu ya, dan itu pasti tujuannya menjadi happy, dan happy itu adalah kembali lagi kita kepada apa yang bisa kita lakukan, kapan kita mau melakukannya, dan dengan siapa kita mau melakukannya. Itu adalah tiga kata kunci yang kita kejar gitu ya. Sehingga kita bekerja pun misalnya siang dan malam ya pasti suatu saat untuk supaya kita bisa misalnya bisa me time, bisa rebahan, bisa jalan-jalan ke tempat-tempat yang selama ini pengen kita datangin tapi nggak sempat-sempat. Alright, oke, kita next lagi. Nah ini section keempat gitu ya. Sebenarnya ini masuk kepada hampir satu section terakhir. Nah, optimism versus pessimism. Jadi ini yang menarik juga dari masalah optimis dan pesimis ini. Jadi kalau kata ini adalah salah satu sejarawan ya, Deirdre McCloskey, dia bilang untuk beberapa alasan yang aku nggak ngerti, gitu ya, kenapa orang-orang itu lebih suka mendengar bahwa dunia akan hancur. Jadi mungkin teman-teman juga sering dengar bahwa bad news is a good news. Itu prinsipnya orang-orang media juga. Dan kalau kita bicara platform sosial media kayak TikTok gitu ya, Instagram, Twitter atau apapun, umumnya orang-orang yang lebih mudah viral itu adalah orang-orang yang nggak ada karya, maksudnya bukan nggak ada karyanya,
berakting stupid ya, berakting bodoh gitu. Kalau dulu teman-teman dengar ya macam-macam gitu ya, ada yang namanya Mimi Peri, DJ Yellow, saya masih ingat ya, sekarang udah nggak ada lagi orang-orangnya. Sekarang saya nggak tahu di TikTok itu orangnya aneh-aneh misalnya gitu kan. Kenapa mereka viral yang aneh-aneh itu ya karena tadi kita lebih suka melihat orang-orang yang tidak menampilkan hal-hal yang baik gitu ya. Maksudnya performa terbaik, hal-hal positifnya. Itu lebih ke arah yang ya tadi. Makanya ada istilah namanya fear mongering. Kalau teman-teman pernah ikut seminar segala macam gitu ya, dikasih tahu bahwa kesempatan kita dapat kerja itu makin sedikit gitu. Nah, dengan sertifikat ini mungkin bisa teman-teman membantu kalian gitu. Saingan kalian segini-segini. Nah, itu namanya fear mongering. Termasuk juga kemarin yang baru-baru ini terjadi di para kalangan influencer 2023 akan resesi. Nah, ini fear mongering juga yang menebar ketakutan sehingga kita akan membeli produk-produk mereka. Jadi ini salah satu sifat manipulatif yang ada di diri manusia rata-rata gitu. Karena memang setiap manusia itu punya nafsu dan nafsu itu biasanya akan membuat kita menjadi orang yang manipulatif gitu. Makanya nafsu ini perlu dikontrol dengan namanya akal. Jadi kalau orang kalah sama nafsunya, berarti orang yang tidak punya akal. Nah, ini yang menarik gitu ya. Karena kalau bicara akal ini balik lagi ini bicara mindset gitu. Nah, bagaimana teman-teman kemudian mengelola mindset teman-teman semua untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena kata Rasul adalah orang-orang yang beruntung itu cuma orang-orang yang kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Nah, kalau dia lebih buruk atau malah sama atau malah lebih buruk itu justru ya itu orang yang merugi dan orang yang celaka. Jadi kalau teman-teman beruntung hari ini itu harus lebih baik daripada hari kemarin. Nah, 2023 ini kan sebentar lagi. Kalau Ustadz Felix Xiao bilang di dalam bukunya How to Mastering Your Habits, dia bilang sebenarnya penting untuk mengambil momen. It's okay gitu ya, nggak ada masalah untuk mengambil momen tertentu, apapun itu gitu ya, sebagai batu pijakan. Karena ini juga dilakukan dalam Islam gitu. Kalau dengan kita misalnya bicara bulan Ramadan itu kan sering kita bilang adalah bulan di mana kita meningkatkan amal ibadah kita gitu ya. Bulan kita latihan, graduate-nya nanti setelah 1 Syawal gitu, dan seterusnya. Ini adalah momen-momen yang umum gitu ya. 1 Muharram Hijriyah gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa merefleksikan apa yang mau kita lakukan ke depan, tekad-tekad dan yang lain-lain. Jadi penting juga bagi teman-teman untuk yang namanya terus mengelola momentum. Momentum ini penting, tapi yang lebih penting lagi bagaimana teman-teman bisa menjaga yang namanya konsistensi di dalam melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, ini balik lagi ke arah mindset, gitu ya. Nah, kenapa kita kemudian harus menjadi orang-orang yang optimis gitu? Sebenarnya tidak harus gitu ya, karena antara optimis sama pesimis itu sebenarnya tidak ada yang salah. Cuma ini yang perlu teman-teman garis bawahi. Rasa optimis itu akan melahirkan yang namanya peluang. Sementara rasa pesimis itu akan melahirkan kehati-hatian. Kedua-duanya penting gitu ya, tapi jangan kemudian teman-teman lebih banyak pesimisnya. Karena kalau teman-teman lebih banyak pesimisnya, maka teman-teman tidak akan melakukan apapun, tidak akan ada peluang. Maka teman-teman tidak perlu berhati-hati gitu ya. Nah, pesimis ini juga perlu dibarengi kalau sudah ada optimisnya. Jadi optimis dulu gitu. Jadi supaya teman-teman itu punya peluang dan supaya teman-teman berhati-hati dalam mengambil peluang itu, nah itu nanti perlu ada yang namanya pesimis. Tapi perlu ada peluangnya dulu kan, sehingga teman-teman perlu ada rasa optimisnya dulu. Nah, kalau kita bicara diri kita, mungkin kalau kita melihat ya, kita akan sulit untuk memiliki yang namanya impian-impian yang besar. Padahal sebetulnya teman-teman, kalau kita kemudian bermimpi besar, itu sebenarnya secara tidak langsung ya, ada penelitiannya. Secara nggak langsung itu kan mempengaruhi struktur di dalam tubuh kita. Ya. Otak kita akan memberikan stimulus kepada bagian-bagian tubuh yang lain untuk kemudian bergerak ke arah sana. Jadi kalau misalnya teman-teman punya impian, misalnya untuk mungkin kuliah di luar negeri misalnya, maka teman-teman secara
eh, apa ya, secara tubuh gitu, secara biologis gitu kan. Tubuh teman-teman tuh akan memproduksi hal-hal yang bisa teman-teman mengarah ke sana gitu. Minimal teman-teman akan belajar, cari tahu negara tujuan yang mau teman-teman capai, apa aja syarat-syaratnya, apa aja yang perlu dipersiapkan. Teman-teman mungkin akan mulai belajar latihan bahasa Inggris. Tapi kalau teman-teman udah pesimis duluan, aku kayak nggak bisa deh kuliah di luar negeri. Maka teman-teman nggak akan belajar tuh bahasa Inggris, nggak akan tuh searching tentang gimana syarat-syarat untuk bisa keluar negeri, nggak akan search juga gimana perkuliahan di luar negeri dan yang lain-lain. Sehingga teman-teman nggak akan mengambil langkah apapun. Tidak akan ada terjadi keberuntungan di sana. Ya kan? Makanya balik lagi, yang paling penting itu adalah tetap menumbuhkan yang namanya rasa optimisme. Oke. Itu sedikit ya. Jadi mudah-mudahan ada diskusinya. Tapi biasanya yang sudah gitu ya, itu jadi pendengar yang budiman biasanya ya. Tapi harapan saya walaupun teman-teman di sini mendengarkan secara budiman ya, mudah-mudahan teman-teman punya semangat, niat untuk kemudian mulai membaca buku-buku yang bisa menambah value ke diri kalian. Khususnya dalam section ini adalah the psychology of money gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama gitu ya. Balik lagi ke yang tadi bahwa ada yang namanya luck dan risk. Jadi keberuntungan itu bisa diambil kalau teman-teman kemudian memiliki skills atau menyiapkan ke arah sana. Itu yang pertama. Yang kedua, risk itu juga menjadi penting. Jadi luck dan risk ini biasanya berbarengan. Makanya kata Tan Malaka, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan bisa dimenangkan. Gitu, teman-teman, kalau tidak kemudian meletakkan diri kalian pada usaha yang terbaik, gitu ya, usaha pol-polan, mungkin teman-teman nggak akan bisa mendapatkan apapun. Jadi itu paling penting untuk selalu meletakkan diri kita atau menempatkan diri kita pada performa terbaik yang bisa kita berikan, ya, terutama untuk hal-hal yang tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang bagaimana rich dan wealth. Ya. Tujuan kita itu adalah menjadi wealth, menjadi kaya secara bukan cuma harta, tapi juga keberkahannya. Ya kan? Jadi teman-teman jangan melihat segala sesuatu itu cuma dari ukuran materinya saja, ya kan? Tapi lihat juga dari ukuran keberkahan-keberkahannya, gitu ya. Bahwa kaya itu bukan cuma kita punya banyak uang, tapi menjadi punya banyak uang dan juga sehat, punya banyak uang dan juga punya banyak orang-orang yang bisa kita bahagiakan dan yang lain-lain. Nah, itu penting. Jadi ukurannya itu menjadi besar. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang optimisme dan pesimisme. Ya kan? Jadi teman-teman dalam memandang sesuatu, pandanglah secara optimis dulu. Ya, ingat kata Mark Zuckerberg, jadi dia pernah present, gitu ya. Mark Zuckerberg pernah present kepada 20 orang di kelasnya. Jadi dia teman-temannya satu kelas, itu ada 20 orang, dia kumpulin, dia present, dia mau bikin Facebook. Kalau dia pitch deck segala macam, kalau misalnya teman-teman yang tertarik, silahkan datang ke kosan aku, dia bilang jam 5 sore ini. Tapi yang datang waktu itu cuma 2 orang, ya kan? Sehingga 2 orang inilah kemudian menjadi co-foundernya Facebook, gitu ya. Betapa yang 18 ini itu menganggap ya tidak mungkin gitu, tidak mungkin apa ini berhasil gitu. Udah pesimis duluan. Kita nggak tahu sebenarnya peluang-peluang itu datang dari mana aja. Jadi letakkan dulu optimisnya dulu, baru kemudian yang kedua itu kalau misalnya teman-teman mau pesimis, itu pesimis di situ. Hati-hatian. Jangan juga optimis pol doang sehingga teman-teman itu menjadi orang yang terlalu polos dan mudah dikibulin gitu ya. Jadi tetap butuh dua-duanya, tapi yang pertama itu adalah yang optimisnya dulu. Nah, conclusion kita yang terakhir ya, it's not have to big, the matter is you did gitu ya. Jadi nggak harus besar. Yang paling penting adalah teman-teman melakukan gitu. Itu yang paling penting. Nah, melakukan apa atau yang besar dalam section apa? Nah, ini yang paling penting ya teman-teman, bahwa kalau saya bilang gitu ya, at least teman-teman di 2023 ini balik lagi ke orangnya ya. Jadi ini kita nggak bisa sama ratakan ke semua orang, tapi ini mungkin best practice, general practice yang bisa kita lakukan sama-sama gitu ya, untuk menjadi orang-orang yang kemudian lebih dicintai sama Allah gitu, karena kita menjadi lebih kuat gitu ya. At least teman-teman harus bisa mulai belajar atau menyiapkan 4 sumber
pendapatan di 2023. Apa itu? Yang pertama itu adalah active income. Active income ini kalau teman-teman kerja kemudian menghasilkan uang, itu active income. Yang kedua itu mungkin side job ya. Side job ini adalah sesuatu sebenarnya mirip kayak active income juga, tapi yang teman-teman lakukan di luar pekerjaan utama kalian. Ya. Bisa macam-macam gitu ya. Tujuannya bukan cuma untuk menghasilkan uang secara umum, tapi juga mengasah skill-skill kalian yang lain. Ya kan? Bisa jadi itu soft skill dan yang lain bisa menambah added value di masa depan. Yang ketiga itu passive income. Passive income ini kalau teman-teman kemudian nulis buku, kemudian nulis artikel, yang itu bisa menghasilkan uang terus-menerus ya tanpa teman-teman melakukan pekerjaan itu berkali-kali. Gitu. Mungkin cukup sekali, 2 kali, gitu. Nanti dia akan menghasilkan terus. Misalnya apa? Mungkin kalau teman-teman nulis buku contohnya, itu bukunya dijual, ada royalti. Nah, selama buku itu kemudian terus dibeli, diperjualbelikan, royalti itu kan akan terus masuk. Nah, itu salah satu contohnya itu adalah passive income. Yang keempat, yang terakhir itu adalah dividen atau stock growth ya. Bagaimana teman-teman mendapatkan penambahan kekayaan gitu ya melalui investasi. Nah, ini macam-macam, bisa teman-teman investasi di reksadana, bisa teman-teman kemudian investasi di barang-barang gitu yang mempunyai nilai pertumbuhan yang bagus ke depan dan yang lain-lain. Jadi 4 ini nggak harus besar, sekali lagi nggak harus besar, tapi teman-teman memulai. Misalnya kayak investasi. Setahu saya ada banyak platform kayak di Ajaib, kayak di Bibit, itu bisa start investasi dari Rp10.000. Ya kan? Mungkin Rp10.000 apalah bagi teman-teman semua gitu kan. Sekarang gitu ya. Sekali makan doang nasi Padang gitu. Kalau beli mie cuan pun kurang 2.000 tuh. Gitu ya. Jadi 10.000 itu teman-teman udah bisa belajar investasi. Itu yang paling penting gitu ya. Jadi nggak masalah teman-teman itu cuma 10.000 gitu ya untuk di awal, tapi ya teman-teman punya gitu. Karena 0 sama 1 itu sangat jauh perbedaannya. Tapi kalau 1 sama 100 sama 1.000 itu sebenarnya sedikit perbedaannya. Gitu ya. Karena 0 sama 1 itu antara ada dan tidak ada. Gitu. Sementara 1 sama 100 sama 1.000 itu sama-sama ada. Jadi itu yang paling penting. Dan juga begitu juga yang lain, side job. Nggak masalah cuma dibayar 10.000 mungkin 50.000. Tapi teman-teman paling penting itu adalah bikin teman-teman bisa melatih skill kalian, meningkatkan jam terbang kalian dalam menjual jasa ke dalam market gitu dan yang lain-lain. So itu dia, mungkin nggak sempurna teman-teman karena saya juga udah lama nggak sharing session, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini itu menjadi pintu awal untuk teman-teman kemudian membuka aksi mencari ilmu pengetahuan yang baru. Jadi saya berusaha mengetuk saja ya. Mudah-mudahan jadi pintunya lah gitu. Mungkin nggak semuanya karena memang tapi ini merangkum sebagian besar gitu. Jadi teman-teman tetap kalau punya waktu baca bukunya. Kalau nggak salah saya, kalau misalnya teman-teman juga belum punya uang untuk beli buku, PDF-nya juga beredar banyak di internet, tinggal googling aja The Psychology of Money PDF gitu ya, pasti keluar, bisa teman-teman baca. Insya Allah banyak manfaat yang bisa teman-teman ambil dari buku ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Kalau untuk ada mungkin teman-teman yang pengen tanya jawab, silakan. Baik Bang, syukron Bang. Afwan Bang, tadi ini kendala sinyal. Jadi mungkin tadi sebelum Abang menyampaikan materi, mungkin Bang Jalal jadi moderatornya. Ada keliling-keliling nyari sinyal Bang di Bandar Setia ini, di kampungan ini. Payah kali sinyal. Mau ke sumber wifi, teman ada agenda wajibnya. Jadi segan lah masuk ke rumahnya. Ada lagi pergi pula dia, jadi tak bisa kita ambil sumber wifi-nya, Pak salah. Keliling-keliling kan gitu Bang. Apa dari wifi nih? Bismillah. Nggak mungkin kita ke sana. Oke, ikhwah fillah rahimakumullah, kawan-kawan sekalian, selamat datang ya ke acara Bedah Buku kita. Tadi kita telah mendengarkan maksudnya suatu hal yang luar biasa ya, bukan sekedar paparan loh, tapi teman-teman ini suatu hal yang luar biasa tentang sebuah buku The Philosophy of Money, seperti itu. Intinya seperti itu adalah psikologi uang. Psikologi uang, uang aja punya psikologi. Betul. Seperti itu. Uang aja psikologi. Konon lagi kita manusia yang punya perasaan dan hati dan jiwa. Ini uang aja punya psikologi, teman-teman. Baik, teman-teman, ada yang ingin bertanya? Saya mempersilakan teman-teman untuk bertanya. Jikalau ada, silahkan. Ya, dari chat pun tidak masalah.
Oke, saya bacakan pertanyaannya. Apalah, salah pencet. Baik, saya jawab apa? Saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Kak. Kak, izin nanya. Perkenalkan. Kak, izin nanya. Kamu nanya? Enggak ya. Kak, izin nanya. Perkenalkan, nama saya Toyibah Nasution dari LDK Rokmanistai, Binjai. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa optimis dalam diri Kak? Afwan Kak. Mungkin Bang Jabar, bolehlah Bang Jabar kita sama-sama dengar nih. Tips dari Abang untuk meningkatkan cara kepercayaan diri kita. Ya, oke. Jadi kalau bicara optimisme, ini kan bicara yang namanya, balik lagi ya, itu bukan sesuatu yang dibangun dalam waktu 1 hari. Teman-teman kalau menjadi orang-orang yang punya rasa percaya diri yang tinggi, itu nggak bisa dibangun dalam waktu, aku udah baca ini tips-tipsnya, langsung percaya diri, nggak gitu juga. Karena ini balik lagi kepada jam terbang kita. Karena merubah yang namanya cara pandang, merubah yang namanya mindset. Gitu. Nah, kalau tips dari saya, yang paling penting itu adalah teman-teman banyak berusaha gitu. Jangan pikirin kalau misalnya teman-teman ada sesuatu, jangan pikirin berhasil atau gagalnya dulu gitu. Lakukan aja gitu. Karena teman-teman banyak gagal, semakin banyak teman-teman banyak gagal, semakin teman-teman itu akan menjadi orang yang mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Karena udah terbiasa gagal gitu. Sehingga nggak akan takut lagi dengan yang namanya kegagalan. Saya dulu waktu pertama sekali ikut kompetisi di tahun 2013, kompetisi stand up comedy waktu itu, saking groginya itu perut saya sampai sakit, dan setelah perform saya tuh langsung ke toilet dan itu muntah-muntah, dan saya sempat pingsan di toilet. Mungkin ada kali setengah sampai 1 jam gitu ya. Jadi itu adalah momen yang mungkin nggak akan pernah bisa saya lupakan. Dan setelah itu saya lebih berani dalam menaiki panggung-panggung kompetisi. Jadi awalnya memang saya ragu gitu, apakah nanti di atas bakal gagal gitu, bakal garing dan yang lain-lain dan yang lain-lain. Tapi yang paling penting teman-teman adalah mencoba. Masalah menang gagalnya, bagus gagalnya, itu nanti masalah belakangan. Terutama untuk kita yang masih punya banyak keraguan-raguan. Itu yang paling penting. Itu satu. Yang kedua itu adalah kelilingi diri kita dengan orang-orang yang optimis. Nah, ini juga kebanyakan dari kita itu masih menganggap sepele dengan yang namanya networking. Ya kan? Padahal sudah dibuktikan secara valid gitu ya, bahwa kunci sukses itu kan 3. Ya kan? Usaha, doa, sama orang dalam. Bahwa kita memaknai networking ini itu masih sangat-sangat sempit. Saya kenal dengan seseorang gitu ya, yang ya kalau kita bicara ininya juga sama seperti saya, mungkin so-so aja gitu ya, skill-nya dan yang lain-lain, tapi punya networking yang sangat-sangat bagus sehingga dia mencapai titik-titik yang ya bagi sebagian besar orang itu butuh effort yang luar biasa untuk mencapai titik itu. Dia udah berpergian kalau nggak salah ke 20 negara ya, dan yang lain-lain gitu. Nah, itu perkara networking gitu. Jadi ini paling penting. Networking ini apa aja teman-teman? Yang paling penting itu adalah yang pertama itu adalah mentor gitu ya. Teman-teman punya yang namanya mentor, bukan cuma mentor dalam hal agama saja, tapi juga mentor dalam hal-hal yang lain gitu ya. Dalam hal-hal bisnis, kalau teman-teman punya bisnis, kalau teman-teman misalnya desainer grafis atau programmer, punya mentor di bidang desain, punya mentor di bidang programming gitu ya. Teman-teman bisa tanya. Kalau teman-teman suka nulis, punya mentor di bidang penulisan. Kalau teman-teman pengen self development, punya mentor yang punya juga kemampuan di bidang self development yang bagus, yang secara personality dia bagus, yang bisa kita tanyain nasihat-nasihatnya. Ini penting. Dan mentor ini enggak mungkin ini juga perlu saya sampaikan gitu ya, karena mungkin kita kalau biasa di LDK kita sangat stereotip gitu ya, menganggap mentor itu harus yang sejenis kelamin lah misalnya gitu ya. Misalnya cewek harus mentornya itu akhwat juga gitu, kalau ikhwan harus mentornya ikhwan juga. Sebenarnya enggak. Di dunia profesional itu bisa dari berbagai latar belakang, bisa berbagai dari macam-macam ya, semuanya aja gitu. Cuma ya perlu tetap yang digarisbawahi adalah bagaimana interaksi kita terhadap orang lain itu perlu kita sesuaikan. Nah, ini yang kedua ya, mentors. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting, adalah teman-teman bisa men-setup goals. Kebanyakan kita tuh
arahnya tuh mengalirnya tuh ya biarin aja gitu ya, mengalir seperti air. Cuma kita nggak tahu nih airnya mengalir ke tempat-tempat yang bagus gitu ya, ke rumah-rumah ustadz kah, ke tempat-tempat pengajian, yang mengalir ke dalam depot aqua kah, atau mengalir ke got gitu, atau mengalirnya ke septic tank gitu. Dan kita nggak tahu kan, karena kan kita hidupnya mengalir aja. Nah ini yang nggak, sebenarnya sebisa mungkin dihindari ya. At least bukan harus teman-teman punya goals yang gede-gede gimana-gimana juga gitu, tapi teman-teman punyalah yang namanya arah tujuan hidup gitu ya, supaya teman-teman tuh nggak asal melangkah. Dan ini penting untuk meningkatkan optimisme kalian, karena kalau kalian tahu mau kemana, kalau kalian tahu nanti sampainya akan di mana, maka teman-teman akan jadi orang yang optimis. Jadi 3 ini yang ya mudah-mudahan bisa meningkatkan optimisme kalian. Dan ingat, ini bukan sesuatu yang dibangun dalam waktu 1 hari gitu ya, ini aset jangka panjang. Oh ya, satu lagi, ini adalah poin penting juga yang saya lupa sampaikan di buku Psychology of Money ini, adalah yang namanya itu long tails. Jadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang menjadi kaya, itu adalah orang-orang yang punya proyek jangka panjang gitu ya. Kalau teman-teman nggak punya proyek jangka panjang, maka teman-teman, kalau menurut buku The Psychology of Money ini, itu teman-teman termasuk orang yang sulit menjadi kaya gitu. Jadi milikilah proyek-proyek jangka panjang. Itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Mudah-mudahan. Tafadhol kalau ada yang lain mungkin. Pak, saya baca aja. Kali ini di chat ada. Saya izin baca aja ya kan. Assalamualaikum. Izin bertanya Kak, saya Yulia dari Unimed. Boleh tolong dijelaskan kembali Kak hubungan antara luck tadi dengan psikologi ini Kak, karena mungkin kurang punya. Oke, terima kasih. Oke, luck ini kan keberuntungan ya, sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi kita tahu itu ada. Contohnya teman-teman tadi Bill Gates ya. Bayangin Bill Gates itu terlahir di kota Seattle dan sekolah di sekolah Lakeside. Ini kan apa ya, keberuntungan. Karena kita nggak bisa memilih kita mau lahir di mana, lahir dari bapak siapa, mama kita siapa, nggak bisa kita pilih kan. Nah ini balik lagi, itu adalah suatu faktor-faktor keberuntungan. Kita lahir di Indonesia, ini kan semua orang Indonesia ya. Itu nggak bisa kita pilih teman-teman. Kita lahir sebagai orang Islam, kita lahir sebagai orang non-Islam gitu ya. Itu nggak bisa kita pilih. Kita mungkin beruntung. Salah satu keberuntungan kita adalah mungkin kita lahir dalam keadaan Islam gitu ya. Tadi kayak kata Umar bin Khattab gitu, salah satu keberuntungan yang terbesar itu, nikmat yang terbesar itu adalah kalau kita punya nikmat yang namanya nikmat iman dan Islam. Dan kebetulan kita lahirnya udah Islam gitu. Ini kan salah satu faktor luck ya. Bukan sesuatu yang kita perjuangkan gitu, tapi ini menjadi apa ya, accelerate lah untuk kita. Nah, di dalam kehidupan pun banyak hal kayak gitu. Misalnya Yulia kuliah di Unimed gitu ya. Bisa jadi itu menjadi connecting the dots-nya Yulia ketemu sama orang-orang lain yang mungkin selama ini Yulia nggak sadar gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi orang-orang yang tidak kuliah di Unimed itu akan kesulitan untuk menemukan passion-nya, untuk menemukan bakatnya. Kenapa? Karena teman-teman, lingkungan yang kompetitif itu kan membantu diri kita untuk melakukan akselerasi juga. Jadi semakin kompetitif lingkungannya, secara mindset, secara mental mungkin akan membebani kita gitu ya. Tapi secara action itu juga mau nggak mau kan membuat kita tuh menjadi orang yang berusaha juga untuk mencapai ke titik itu. Kalau kita tinggalnya, mohon maaf, di tengah hutan gitu ya, kita nggak mungkin punya impian untuk punya mobil mewah, untuk punya rumah mewah, karena kita nggak pernah lihat itu. Kita nggak akan pengen punya berkarir sebagai pengusaha, berkarir sebagai PNS dan yang lain, karena kita nggak lihat itu. Yang kita lihat misalnya di dunia nyata, misalnya adalah kita lihat PNS itu sustain dan yang lain-lain. Makanya mungkin orang tua kita berkeinginan supaya kita jadi PNS segala macam. Dan ini adalah menjadi faktor tadi. Gitu. Kalau kita berbicara mindset, itu dipengaruhi oleh lingkungan kita. Dan lingkungan kita itu dia kesempatan, peluang segala macam yang ada di lingkungan itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita pilih. Makanya itu adalah faktor luck tadi. Gitu. Mungkin teman-teman ada garis-garis takdir yang sudah ditentukan sama Allah, yaitu menjadi garis yang menentukan. Nah, apakah kemudian ini menjadi keberuntungan atau akhirnya menjadi risiko yang membawa kita pada kehancuran? Yang menentukan itu adalah kita lagi, ya kan?
Nah, ini juga yang nggak bisa kita hindari. Nah, kalau kita memahami ini, teman-teman, misalnya tadi ya, ada, kalau teman-teman pernah dengar cerita ini mungkin cukup cukup apa ya, cukup fenomenal ya. Saya nggak tahu ini sebenarnya kisahnya nyata atau tidak, tapi mudah-mudahan kita tetap bisa mengambil ibrah dari cerita ini. Ada seorang PSK gitu berbuat dosa siang malam gitu, seterusnya sampai kemudian di menjelang akhir hidupnya dia kehausan, ngambil air di sumur gitu ya pakai sepatunya, kemudian dia datangi seekor anjing, kemudian dia kasih air minum itu ke anjing, akhirnya dia mati kehausan. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita ini karena cerita ini sangat populer gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin ada yang nggak pernah dengar, tapi ceritanya kayak gitu kurang lebih. Dan akhirnya dia meninggalnya dimasukkan ke dalam surga, diampuni segala dosa-dosanya. Karena tadi sedekahnya yang tadi, karena dia sangat membutuhkan, tapi dia kasih sama makhluk yang lain gitu, sama yang lain. Nah, ini kan faktor luck gitu ya. Bagaimana kemudian begitu banyak dosa terhapuskan hanya dengan satu amal ibadah gitu. Nah, makanya Allah bilang amal yang paling menentukan itu dari seorang hamba itu adalah amal-amal terakhirnya. Makanya kalau kita berbicara faktor luck ini, balik lagi kita memahami bahwa situ ada keterlibatan Allah, keterlibatan semesta di belakangnya. Misalnya teman-teman ketemu jodoh nih, itu kan nggak cuma teman-teman peran kalian sendiri kan, ada peran beliau juga gitu. Sehingga kalian bisa ketemu di tempat itu gitu. Misalnya ketemu di masjid ya. Karena nggak cuma kalian sendiri yang berjalan ke masjid, dia harus berjalan ke masjid juga kan. Nah, dia berjalan ke masjid itu luck gitu. Teman-teman punya paper nih bagus banget nih. Yulia tuh nulis riset bagus banget. Tapi kalau nggak ketemu dosen yang tadi misalnya memahami riset ini, ya nggak akan jadi apa-apa juga. Ya kan? Ketika Yulia ketemu dosen yang memahami riset itu, nah itulah namanya luck. Nah, ketika si dosen ini bergerak ke arah Yulia, ketika investor bergerak ke arah Yulia, ketika orang-orang baik bergerak ke arah Yulia, ini faktor luck, inilah faktor Allah. Inilah faktor doa. Doa kita, doa ibu, doa kawan-kawan kita, dan yang lain-lain. Oke, mudah-mudahan menjawab. Alright. Oke Bang, baik Bang. Afwan Bang, tadi keluar ini HP. Ini Aduh. HP pribadi nggak bisa disentuh nih ya, dari tadi nih. Tolonglah panitia support dulu HP moderator kita ini. Pakai HP apa nih? HP orang tua. Oke, syukur Bang jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Bang. Ada yang open, nggak ada yang open mic ya orang ini ya. Nggak apa-apa, Iya, nggak open cam, tapi open mic gitu. Open mic kayak stand up ya Bang ya? Iya. Ingat stand up mic. Iya. Baik Bang Juri. Bang Juri tadi nanya via chat. Ani rasa Bang Juri ini bisa nih via apa? Open mic ini. Gimana Bang Juri? Ini Ani udah ada baca pertanyaan dari Bang Juri nih. Kira-kira bisa nggak disampaikan open mic? Ada nih. Mana ini orangnya? Oke. Bang Juri masih ready? Oke Bang. Yap, ada? Kayaknya Bang. Oke, lanjut. Untuk pertanyaannya tadi mau nanya tentang amalan apa sih Bang yang biasanya Abang lakukan agar seperti kayak Abang agar termotivasi ya untuk melakukan amalan sunnahnya sih Bang. Itu aja ya Bang. Terima kasih Bang. Serem banget. Amalan. Pertama yang perlu digarisbawahi, saya bukan orang yang bisa patut diteladani lah oleh teman-teman gitu ya. Keseharian saya biasa aja. Saya di sini mungkin kesempatan aja diberikan oleh Mbak Atul gitu ya untuk sharing gitu. Kebetulan saya udah baca bukunya dan saya merasa bahwa saya mengalami ya perubahan positif, ada poin-poin kebaikan yang bisa saya ambil dari buku ini, dan saya pikir saya pengen share ke teman-teman. Tapi bukan berarti saya adalah orang yang terbaik yang bisa teman-teman teladani. Belum sampai di titik itu. Cuma mungkin kalau saya boleh sedikit sharing aja ya. Saat ini saya udah berusaha untuk menerapkan keempat statement yang sudah saya sampaikan di awal gitu ya. Saya bekerja untuk active income saya bekerja di Healthbeats gitu ya. Kemudian untuk side job saya bikin company namanya Inovasi Karya ID gitu ya. Kemudian untuk passive income saya mengelola ada beberapa website dan juga ada beberapa aplikasi di Play Store yang itu dapat dari iklan. Nggak banyak tapi adalah gitu ya. Dan juga saya udah mulai invest itu udah cukup lama gitu ya. Masih dikit-dikit aja juga.
Tapi mudah-mudahan insya Allah terus bertumbuh lah pelan-pelan lah ya, selangkah demi selangkah. Nah, apa yang saya lakukan untuk sampai di titik ini sebenarnya nggak gimana-gimana banget ya, nggak yang hebat-hebat banget juga gitu. Karena saya kan sebenarnya di sini ada orang yang mungkin ya malu-malu, tapi sebenarnya dia baik daripada saya. Nah, yang paling penting adalah yang pertama, teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi berulang-ulang adalah bahwa kalau teman-teman mau ada perubahan yang baik di dalam diri kalian, itu teman-teman harus mempunyai yang namanya arah dan tujuan hidup. Nggak harus gede, sekali lagi, nggak harus gede, nggak harus kayak teman-teman tuh kayak jadi apa ya, aku pengen jadi gubernur, presiden, menteri, nggak harus gitu, nggak harus jadi founder startup yang dapat jadi unicorn, nggak harus gitu banget juga. Saya menyadari ini juga gitu, karena kalau bisa teman-teman ke arah sana lebih bagus, bukan itu salah ya, itu paling penting. Tapi nggak harus kayak gitu. Jadi yang penting itu adalah teman-teman punya arah dan tujuan hidup. Karena kalau kita merencanakan kehidupan gitu ya, itu sebenarnya kita sudah mempersiapkan masa depan kita. Seperti kata pepatah juga gitu kan. Rencana yang baik, rencana yang matang itu adalah setengah dari kemenangan kita gitu. Keberhasilan kita gitu kan. Dan kalau hidup kita itu tidak kita rencanakan, tidak kita siapkan, maka siap-siap hidup kita akan direncanakan sama orang lain, disiapkan sama orang lain. Jadi penting untuk pertama itu teman-teman punya arah dan tujuan, minimal resolusi 2023 lah gitu ya. Nggak usah yang gede-gede, 3 aja gitu. Apa nih? Misalnya secara finansial ingin lebih baik, mungkin secara tabungan lah, angka yang bisa diukur gampang. Yang kedua, mungkin secara amal ibadah gitu ya. Tambahan-tambahan, nggak usah banyak-banyak tambah nafal langsung 30 juz, susah. Ya. Dapat tambahan nafal 1 surat, udah mantap kan gitu. Atau minimal 1 ayat nggak apa-apa. Tapi minimal nambah kan gitu. Jangan setiap tahun justru tambah amalan hafalan kita kurang gitu kan. Ini juga penting. Mungkin yang ketiga, bisa teman-teman isi dengan berbagai hal yang lain. Itu ini aja contoh. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana kita kemudian men-setup goals kita untuk menjadi lebih baik. Bukan amalan ya, tapi ini mungkin sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Dan kalau memang kan kita berbicara berbicara Islam ini kan sangat-sangat mudah gitu. Apapun kalau niatnya itu ibadah, apapun kalau niat itu karena Allah, itu dicatat sebagai amal kebaikan, ada pahalanya. Gitu. Itu yang menarik gitu. Kita kerja niatnya ibadah, niatnya karena Allah, dapat pahala gitu. Padahal kerja nyari duit gitu. Tapi niat karena Allah dapat pahala. Jadi kalau bicara amal itu bisa banyak hal, yang penting diniatkan karena Allah. Saya pikir itu. Gitu. Karena kalau saya bicara yang lain-lain pun saya nggak sebegitu expertnya. Tapi saya ada satu mentor dan ini saya melihat memang beliau banyak mendapatkan perjalanan yang mulus di dalam kehidupannya gitu ya. Ada 2 dan ini salah satunya insya Allah saya lakukan secara konsisten. Satu lagi mungkin masih belajar pelan-pelan. Yang pertama itu birrul walidainnya lumayan kuat. Kemudian yang kedua itu puasa Senin Kamisnya lancar. Saya di puasa ini masih jarang-jarang ya, terus terang. Ya, tapi terus sesekali kalau ada kawan yang ngajak saya, insya Allah masih terus termotivasi. Mungkin ini ya, bukan amalan-amalan gimana-gimana. Mudah-mudahan ya Zuri, saya yakin insya Allah beliau ini lebih banyak ini sebenarnya menguji saya saja ini. Ya, tapi ya terima kasih sudah bertanya dan berdiskusi. Bang, izin bertanya boleh? Alhamdulillah, mantap. Siapa ini? Oke, Kak Nadia Ulfa Utogawal, silakan nama, kemudian kenalkan dari LDK mana. Tafadhol, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Ulfa Utogawal dari LDK Formasi Tebing Tinggi. Tebing Tinggi. Gak takut jatuh? Apa, Bang? Gak takut jatuh? Tinggal di tebing tinggi kan? Gak lucu ya? Tapi apalah. Ya. Oke, Bang. Itu udah mantap beatnya, Bang. Tinggal punchline aja belum tuh, Bang. Malah ada usaha ya kan?
Oke. Mohon maaf Nadia, silakan. Lagi serius, Bah. Silakan Nadia. Bagaimana kita mendapatkan tujuan kita kembali? Sebelumnya kita udah punya niat, udah kita jalankan, tapi belum konsisten. Terus kita terhalang sama lingkungan. Dengan ini mimpi kita ini udah besar, cuman terhalang sama lingkungan kita, jadi nggak konsisten lagi gitu. Boleh tahu nggak mimpinya apa? Nggak boleh. Confidential, malu-malu kah? Kayak contoh dari yang abang bilang tadi itu, kuliah ke luar negeri gitu. Oke. Nah dia pengen kuliah ke luar negeri? Iya. Ya, kemana? Ke Madinah kah? Nggak usah jauh-jauh dulu, yang negara tetangga aja. Timur Leste? Malaysia. Oh Malaysia, kirain Timur Leste. Oke. Cuman kan kayak mikir finansial belum cukup, tapi kan ada beasiswa. Ada beasiswa. Jadi teman-teman, ini juga yang perlu kita pahami bahwa seringkali kita berpikir rezeki itu adalah apa yang kita miliki saja. Jadi kalau misalnya kita punya uang 10.000, itulah rezeki kita. Sebenarnya bukan, gitu ya. Kadangkala, gitu ya. Saya pernah satu harian itu makan enak, tapi bukan sekali ya. Pernah beberapa kali gitu ya, makan enak, tapi saya tidak keluar uang 1 rupiah pun. Karena yang mungkin traktir ada teman saya, pas ketemu orang ada traktir orang, pas lagi ada acara, saya lagi kemudian di situ bisa ikut makan dan yang lain-lain. Dan itu rezeki kan. Maksudnya kita harus mengeluarkan sekian rupiah untuk beli makanan itu. Ternyata kita nggak mengeluarkan uang sama sekali, ditraktir dan lain-lain. Itu juga dengan berbagai faktor kehidupan yang lain, termasuk kuliah. Kita selalu berpikir bahwa kalau kuliah itu butuh uang pribadi. Padahal enggak gitu ya. Padahal sebetulnya ada banyak rezeki-rezeki kita lain itu dalam bentuk yang lain. Misalnya dalam bentuk beasiswa, dalam bentuk kemudian ketika kita kemudian bekerja, kita kuliah kita dapat pekerjaan, ketika kemudian kita kuliah kita kemudian dapat rezeki-rezeki yang lain, misalnya menang lomba, dapat dana penelitian dan yang lain-lain gitu ya. Jadi ada banyak sekali. Itu yang harus kita pahami pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa kalau kita kemudian, nah ini yang membedakan antara orang-orang yang berhasil dengan orang-orang yang tidak berhasil. Kalau orang-orang yang berhasil, ketika dia gagal, dia akan coba lagi. Nah, kalau teman-teman bicara, kalau masih ingat ya, kemarin mungkin ada yang ikut di Atomic Habits atau enggak gitu ya. Apa yang kemudian membuat Atomic Habits itu berhasil adalah kalau misalnya kita kemudian melakukan kebiasaan, misalnya 40 hari, kemudian hari ke-41 misalnya kita nggak lakukan, gitu. Hari ke-42 kita nggak melakukan, misalnya udah 2 hari lewat nih. Nah, orang-orang yang tidak berhasil, dia kan langsung udah nyerah gitu ya. Tapi kalau orang yang berhasil, nggak apa, dia kan lakukan lagi. Ya, misalnya baru melakukan 5 hari, kemudian hari ke-6 nggak lakukan, hari ke-7 nggak lakukan gitu ya. Kalau orang yang tidak berhasil, dia kan nggak akan mau lanjut. Tapi kalau orang berhasil, dia akan terus lanjut lagi. Karena kalau kita berbicara kesuksesan, itu adalah proses dari benturan berkali-kali. Saya punya teman, kebetulan dia ada di Zoom ini, saya nggak tahu masih ada atau enggak, namanya Bang Awi ya. Bang Awi itu sekarang jadi ahli periklanan di Telkom Regional 1 Sumatera. Jadi dulunya juga ya gagal berkali-kali. Kita bikin startupnya fail, kita kemudian kerja di salah satu perusahaan juga kemudian dapat lingkungan yang kemudian sangat workload-nya luar biasa dan lain-lain. Sampai sekarang beliau justru menjadi ahli untuk masing-masing perusahaan-perusahaan yang dulunya kita bekerja untuk itu. Jadi sekarang beliau jadi konsultan, jadi agensi dan punya bekerja di BUMN, salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Nah, ini bukan proses yang dia langsung jadi kan. Ada proses-proses di mana dia berusaha gagal, dia mencoba gagal gitu. Dan itu memang bagian yang akan kita lewati, jalan yang akan kita lewati. Jadi kalau dia pengen berhasil, pasti akan ada gagalnya, nggak akan tiba-tiba langsung blek gitu berhasil, enggak gitu ya. Kalau kita bicara Bill Gates tadi pun dia bikin Microsoft gitu ya, itu nggak langsung jadi seperti sekarang. Tahu Jeff Bezos ya? Jeff Bezos itu tahun 2014 itu Amazon itu sempat mengalami situasi yang agak lumayan kritis karena salah satu produk mereka namanya Amazon Fire kalau saya nggak salah,
Jadi Amazon itu bikin smartphone namanya Amazon Fire, itu rugi. Ruginya itu 140 juta US dollar. Itu sekitar berapa ya? Kalau nggak salah itu 1,4 M lah Bang, atau 1,T. Lebih lah. Kalau 100 juta itu aja itu udah 150 triliun. Gitu ya. Jadi kalau 140 itu mungkin ya 260 triliun mungkin, saya kurang tahu juga gitu ya. Jadi gede ya, gede banget gitu. Jadi kerugian itu ratusan triliun itu beliau nggak biasa aja, karena apa yang Jeff Bezos katakan adalah bahwa saya menyiapkan 10 produk, saya nggak masalah 9-nya gagal, yang penting 1 aja berhasil, dan 1 itu berhasil, dan sekarang itu menyumbang 60% pendapatan dari Amazon. Mungkin teman-teman tahu nama produknya adalah Amazon Web Service atau AWS. Kalau yang ini ya familiar ya. Jadi bukan dari e-commerce lagi sekarang gitu ya. Gitu juga dengan Gojek. Gojek itu pendapatan terbesar itu bukan dari mengangkut manusia, tapi pendapatan terbesar itu adalah dari mengangkut makanan, GoFood, GrabFood juga gitu ya. Karena lebih banyak orang memesan, buka aplikasi Gojek untuk memesan GoFood ketimbang memesan kendaraan. Gitu. Karena kalau memesan kendaraan kayak orang lebih milih Maxim kali ya. Sekarang lebih murah katanya. Nah, jadi proses ini teman-teman adalah proses yang pasti kita lewati, proses gagal itu. Jadi untuk menemukan tujuan kembali, Nadia, itu pertama kita adalah memahami bahwa yang namanya gagal, yang namanya turbulensi itu adalah bagian dari proses. Jadi nggak perlu apa ya, dihindari gitu. Nggak akan bisa dihindari juga gitu. Pasti akan terjadi. Itu satu. Kalau kita sudah memahami ini, kita akan menyiapkan diri kita baik untuk menghadapinya dan untuk bangkit dari kegagalan. Itu satu. Kedua adalah tentang tujuan ini, kan? Menemukan tujuan kembali ini adalah kalau misalnya tujuannya hilang. Nah, kalau tujuannya memang nggak hilang, itu artinya kan tidak perlu ditemukan. Karena sebenarnya tujuannya nggak kemana-mana juga, hanya di situ. Yang perlu kita ingat adalah bahwa apakah kita masih bertekad untuk mencapai ini atau enggak. Dan ini tadi dibutuhkan oleh nggak cuma diri kita juga membutuhkan yang namanya support system. Nah, support system tadi networking. Apakah itu mentor, apakah itu teman-teman yang punya tujuan yang sama, goals yang sama, sehingga kita bisa berbagi keluh kesah, kita ikut komunitas dan yang lain-lain. Nah, itu penting. Saya rasa 2 ini kalau teman Nadia lakukan dan teman-teman lakukan, insya Allah mudah-mudahan semuanya lancar, gitu ya. Insya Allah. Oke, Bang. We get one question again, maybe this last question. Last question. Mau kemana? Buru-buru kali malam minggu. Ya oke lah, siap. Last question, silakan. Ini pertanyaan agak panjang nih, Bang. Anda bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya Irmayasari dari Unimed. Izin bertanya, dalam buku ada disinggung mengenai bahwa mengelola uang tidak harus pintar, tapi lebih berhubungan dengan perilaku. Nah, boleh nih minta tipsnya. Gimana sih cara mengubah perilaku itu jadi habits yang sifatnya permanen? Terima kasih, Kak. Oh, ini harus ikut ini nih, Benar Atomic Habits nih. Oke. Kan? Nggak, gini, kalau dari Abang sebenarnya jawabannya sederhana aja. Nah, tadi, baik lagi ya. Kalau kita memperlakukan, orang miskin itu, mindset orang miskin itu bukan dia tidak punya uang, gitu ya. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengelola uang. Itu adalah orang miskin. Orang kaya itu adalah orang yang tahu cara mengelola uang. Mungkin dia belum banyak uangnya, tapi kalau dia tahu cara mengelola uang, insya Allah dipastikan suatu saat dia akan mencapai kekayaan. Gini teman-teman, ada satu, ini sejarah ya. Saya lupa namanya, tapi di US ada satu gelandangan, dia menang lotre. Dapatlah sekitar uang, kalau dirupiahkan itu mungkin 2 miliar rupiah. Jadi ada orang gelandangan, terus menang lotre dapat uang 2 miliar rupiah. Jadi dia pas dia ngemis-ngemis, dia nyari-nyari mulung gitu ya, nemu lotre dan kemudian dia masukin, kemudian tembus ya, istilahnya dapat rezeki nomplok gitu, dapat 2 miliar. Nah, setelah dia dapat 2 miliar, kurang lebih sekitar 3 bulan kemudian, saya nggak sampai lah gitu ya, mungkin gitu. Itu kan sangat-sangat singkat gitu ya. Dia kembali mulung lagi. Jadi dapat 2 miliar, kurang dari 3 bulan, itu dia mulung lagi. Uangnya udah habis.
dibelanjakan untuk apa aja, akhirnya udah mulung lagi gitu, karena tadi dia nggak ngerti cara mengelola keuangannya. Dan ini penting juga teman-teman, ini terjadi dalam banyak orang. Ada, kalau teman-teman baca, ini menarik ya, ratusan atlet, bahkan ribuan atlet di seluruh dunia gitu yang dilakukan penelitian ini gitu ya. Itu setelah mereka pensiun, mereka mengalami penurunan kekayaan hingga 50% lebih. Jadi setelah pensiun itu kekayaan mereka tuh berkurang setengahnya, kurang lebih. Bahkan ada yang sampai bangkrut. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia, banyak atlet-atlet itu yang jatuh miskin. Bukan karena mereka apa ya, nggak kaya, bukan karena mereka tuh miskin gitu, enggak. Dulunya mereka tuh kaya. Dulunya mereka tuh punya banyak apa ya, kekayaan, harta gitu, tapi mereka nggak ngerti cara mengelolanya, sehingga ketika dia sudah tidak bekerja lagi, dia sudah pensiun, dia nggak tahu untuk mendapatkan sumber pemasukan dari mana, dan itu akhirnya menghabiskan kekayaannya, bayar cicilan segala macam dan yang lain-lain. Itu juga terjadi di Indonesia. Kalau teman-teman ingat, di daerah Temanggung, kalau saya tidak salah, itu ada satu desa itu kena lahan pembebasan dari Pertamina, itu ada yang dapat sampai 5 miliar, ada sampai 10 miliar, ada yang 1 miliar, ada 500 juta, dan yang lain-lain. Itu kalau teman-teman pernah lihat gitu ya, baca beritanya, suatu kampung itu beli mobil semua. Suatu kampung beli mobil semua. Itu ada yang segala macam. Akhirnya nggak lama kemudian mereka akhirnya protes lagi karena rumah mereka udah digusur segala macam, lahan mereka udah digusur. Ya, padahal udah dikasih ganti rugi kan gitu. Nah, balik lagi, teman-teman, masalah perilaku ini itu masalah sesuatu yang bukan cuma tadi ya, bener, pertanyaannya bukan sesuatu yang tiba-tiba berubah satu hari gitu ya. Nah, ini masalah kebiasaan. Nah, cara teman-teman untuk kemudian best practice yang teman-teman lakukan untuk mengelola keuangan ini adalah yang pertama, balik lagi teman-teman harus punya yang namanya ilmunya. Jadi carilah apa ya, ilmu-ilmu mengelola keuangan. Itu yang pertama. Kalau sudah. Yang kedua, teman-teman punya yang namanya budgeting. Saya juga punya baru-baru aja memang juga udah mulai kemudian membagi plot budgeting gitu ya, dimana ada plot yang memang itu nggak bisa diganggu gugat, sisanya itu fleksibel gitu. Nah, plot budgeting ini kemudian membantu saya untuk lebih melihat ke arah mana yang perlu saya tingkatkan dan arah mana yang perlu saya kurangi. Yang ketiga itu adalah melakukan yang namanya pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan ini penting karena kita selama ini teman-teman tuh nggak tahu uang kita tuh larinya kemana, gitu ya. Kita nggak paham gitu ya. Oh, kok bisa aku dapat segini udah habis saja, ini udah habis saja. Sehingga kita nggak ada bahan evaluasi. Nah, kalau teman-teman catat keuangan kalian, itu kalian bisa at least punya gambaran ketika kalian ingin melakukan evaluasi. Nah, di mana kalian bisa melakukan pencatatan keuangan itu aplikasinya banyak kayak di Play Store, di App Store, yang gratis tuh banyak sekali, ada Money Lover. Kalau saya pakainya Wallet. Wallet juga gratis gitu ya. Bisa teman-teman melakukan yang namanya pencatatan keuangan. Sehingga tahu nih kemana uang-uangnya habis gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingat gitu ya, banyak sekali orang-orang kejadian misal di Twitter segala macam ketipu sama, contoh ya kemarin yang kasus yang juga lumayan sering terjadi, fans K-pop gitu ketipu dengan beli tiket gitu ya, tiketnya kemahalan, ada tiketnya yang penipuan dari agensi yang palsu segala macam. Kenapa bisa terjadi? Tadi karena wants-nya terlalu kuat. Nah, ini juga penting ketika teman-teman melakukan spending money ya, melakukan belanja, itu harus benar-benar diperhatikan mana wants, mana needs, yang mana yang kemudian merupakan keinginan dan mana yang kemudian merupakan kebutuhan. Nah, ini penting supaya kalian tuh nggak terlalu banyak habisnya itu di wants atau keinginan. Karena seringkali kita belanja itu karena keinginan. Semua orang, mau cowok, mau cewek, ya mau akhwat, mau ikhwan, semua orang itu belanja memutuskan sesuatu itu pasti pakai perasaan, pasti pakai emosi. Gitu ya. Nggak ada yang cuma mengandalkan otak doang, nggak ada. Karena emosi pasti terlibat dalam
kita melakukan yang namanya transaksi keuangan. Makanya ini fun fact juga ya. Makanya penting untuk kemudian mengelola perasaan kita ketika kita sedang ingin belanja gitu ya. Nah, sebenarnya nggak kalap gitu, semua dibelanjain. Makanya apa namanya diatur-atur dulu nih mana. Contoh kayak saya kemarin dulu ya pertama sekali saya pengen upgrade ke iPhone sekitar mungkin 2 tahun yang lalu gitu ya. Kalau saya nggak salah juga. Itu saya lama sekali, bahkan sampai hampir setahun untuk memutuskan apakah saya bakal beli atau tidak gitu. Karena memang saya waktu itu saya harus benar-benar memutuskan ini kebutuhan atau keinginan. Sehingga itu yang terjadi. Jadi ini penting ya, mudah-mudahan 3 hal ini bisa membantu kita untuk menjadi orang yang memiliki perilaku kaya. Ya, itu penting tuh. Karena ini bagus nih udah baca juga bukunya, jadi bisa sharing. Ya, itu sih kalau dari saya menjawabnya. Mudah-mudahan menjawab. Gimana? Oke. Gimana para penanya tadi? Ane rasa sudah ketemu ya jawabannya. Insya Allah ya sudah ketemu jawabannya, dan saya rasa kita akhiri saja ya Bang, karena mengingat kita sudah jam 10 juga, dan Abang tahu lah jam 10 ini apa yang terjadi. Apa? Itu Kroasia Bang. Oh, situ pula kena ya. Siap. Jadi mungkin wafila rahimakumullah, terima kasih ya udah mendengarkan dan bertanya, karena memang teman-teman dalam yang Ane tahu ketika kita memperhatikan sesuatu dan memang kita memperhatikan, ciri-ciri orang yang benar-benar memperhatikan terkadang adalah bertanya. Kenapa? Karena mungkin kita merasa yang agak kurang paham atau kurang apa, itu diaplikasikan dengan sebuah pertanyaan. Baik Bang, sedikit apa Bang ya, Ane juga melihat buku ini dan melihat penjabaran Abang tadi, teringat salah satu cerita di film SpongeBob Bang. Abang pernah nonton film SpongeBob Bang? Patrick, jadi ada satu hal. Jadi Patricknya pernah ya. Nah. Patrick Star ya. Jadi ada salah satu kisah di film SpongeBob ini yang Ane dapat hikmahnya. Jadi saat itu Bang, SpongeBob itu dikasih ujian pintas dari Nyonya Pap. Dia kan belajar mengemudi nih kan. Belajar mengemudi. Dia dikasih jalan pintas. Kau SpongeBob, tamat kau, gampang aja. Kau tuliskan apa aja hal-hal yang tak boleh dilakukan ketika berkendara. Ya. Kan simpel tuh Bang ya. Simpel. Jadi ketika malamnya SpongeBob itu ketika ingin menuliskan huruf pertama, kalau huruf pertama kan dalam bahasa Inggris kan the kan, THE kan, the apa gitu ya. Menulis itu aja SpongeBob tuh lama Bang. Sampai hampir pagi, sampai mesti kebakaran rumah segala macam baru mau ditulisnya. Dan ini Ane rasa kena di kita nih Bang. Ketika ingin memulai sesuatu yang mungkin menghasilkan uang, kita tuh yang paling berat itu adalah menuliskan kalimat awal atau melakukan yang awal atau takut melakukan di awal. Dan insya Allah buku ini dan penjabaran Abang tadi menjelaskan bahwasannya jangan takut, harus dimulai ya kan Bang. 1 sama 0 itu beda jauh kan Bang. Beda jauh. Tapi kalau 1 sama 100, insya Allah nggak beda jauh Bang ya. Nggak beda jauh. Makanya Bang, kalau Ani teringat Bang, Ani kan juga pingin upgrade nih Bang, upgrade sepeda motor kan Bang. Sebenarnya Ani itu udah ada tabungan Bang, cuman sedikit lagi Bang. Harga kereta itu 20 juta, dan Ani mulai nabung sekarang itu 15.000 Bang. Jadi sedikit lagi Bang untuk bisa sampai 10 juta. Nah itulah maknanya yang Abang bilang tadi. Ya betul. Apa ya segera ya. Tapi amin. Kalau keretanya dipakai untuk apa ya, ada nilai ekonominya, itu nggak masalah. Iya benar. Rencana sih Bang yang ada ekonominya kereta api sih Bang, kita beli Bang, biar bisa banyak Bang, masal gitu Bang. Oke. Ya, Bang. Oke. Nggak siap-siap kita nih. Oke Bang, siap. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah berhadir, sahabat-sahabat Iwafilah. Terima kasih juga kepada Bang Jabar yang telah menjabarkan hal yang luar biasa. Tetap sehat selalu ya Bang. Insya Allah Bang, makin sukses usahanya, makin lancar lah Insya Allah Bang. Semoga bisa memberikan manfaat dan kita pun bisa mengambil manfaat dari agenda hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan terima kasih saya kepada teman-teman FSLDK yang telah menyelenggarakan bersama rekan-rekan yang turut membantu dalam agenda ini.
Saya Muhammad Khalid sebagai moderator undur diri. Terima kasih. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdika asyhadu alla ilaha astaghfiruka wa atubu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teman-teman, bye-bye. Siap, Bang.